Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 10 Mei 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sering amblas, macet hingga mengganggu aktivitas. Warga keluhkan jalan rusak di sepanjang jalan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jalan yang sempit dan berlubang ini menjadi perlintasan satu-satunya ke Kecamatan Kedawangan. 2 unit boy terbalup di lubang neraka. Beginilah suasana ketika sebuah mobil bermuatan tersangkut pada lubang yang besar dan dalam di Jalan Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Amblasnya mobil ini menyebabkan macet kendaraan yang panjang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Farhan, warga Desa Sungai Jawi, mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini sangat sering terjadi amblas yang menyebabkan macet yang panjang. Ia berharap pemerintah melakukan tindakan setidaknya dengan menimbun lubang-lubang di jalan tersebut agar tidak memakan korban. Saya sebagai keluarga masyarakat Sungai Jawi di sini, saya pun punya kendaraan, ya susah juga untuk melewati 3 titik situ yang lubangnya cukup besar. Jadi harapan saya kepada pemerintah untuk memperhatikan jalan di Desa Sungai Jawi ini yang begitu berat rusaknya di pantai Penaga ini. Biasanya macet ya Pak? Iya, tadi malam macetnya sekitaran 200 meter. Jadi tadi malam tuh mobil CPO minta halaman rumah kami di sana tuh melewati mobilnya, tapi saya sendiri tidak mengizinkan. Kalau saya izinkan, berapa unit mobil CPO itu lewat depan rumah, otomatis halaman tuh terkendap. Nah, jadi dia lewat samping sebelah laut yang rusak parah itu. Itulah harapan saya untuk segera ditimbunlah kepada pemerintah. Ini kan menghadap Hari Raya Idul Fitri. Otomatis kalau tidak ditimbun itu banyak korban. Nah, sekianlah untuk sebagai saya pribadi menyampaikan untuk pemerintah Kabupaten Ketapang. Sementara itu, Rustami, warga Desa Sungai Jawi, juga mengatakan resah dengan jalan yang berlubang dan rusak ini. Selain menghambat aktivitas warga, debu dari jalan yang rusak ini juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, khususnya warga yang rumahnya tepat di samping jalan. Kalau inisiatif sih ada seperti kayak kemarin itu kan di bagian sebelah sana itu kan itu sebenarnya lubang dalam. Nah, kemarin kan saya kasih batu. Nah, pas dari kawan-kawan truk pun ada bawa batu, nah, saya kasih kayu. Nah, jadi itu bisa dilewati. Kalau yang di sebelah tengah ini memang tidak bisa, lubangnya terlalu dalam. Nah, maka kemarin itu jebol di sini terus. Nah, Artinya masyarakat sendiri itu berinisiatif menimbunnya, berarti tidak ada dari pemerintah ya Pak? ya, kalau saat sekarang sih memang belum, karena kalau kayak saya kan penduduk dekat, rasanya kan dengan kawan-kawan itu tidak enak, Pak. Nah, jadi kepedulian kami gimana, daripada kadang-kadang kita sering nambahi dia, mendingan kita tutup supaya dia bisa lewat lah. Nah, gitu. Ya, kalau masalah keluhannya sih kadang-kadang kan kita biasa tidur malam tuh mobil amblas. Nah, kita kadang-kadang enggak ditambahin, kita enggak enak. Nah, kemarin ya ada yang sampai dari jam 12 malam nyampe subuh. Nah, tadi malam ada sampai jam 3 subuh. Nah, jadi kita sebagai masyarakat tuh kadang-kadang resah juga gitu, Pak.
ada yang tidak tahu jalan. Nah, kadang-kadang biar setiap malam pun ada yang amblas. Nah, cuman kan mereka ini kadang-kadang kan dia kalau di jalan ini kan dia pakai konvoy. Nah, kadang-kadang kan tarik menarik. Nah, kadang-kadang kalau yang sendiri sampai pagi lah nunggu kayak tadi malam tuh. Nah itu. Yang macet-macet ini Pak menghambat masyarakat sekitar enggak sih? Ya kalau masalah menghambat ya jelas menghambat. Kadang-kadang kita mau lewat pun ngantri, nah, takut. Kadang-kadang anak-anak pun di sini kan dekat dengan jalan susah juga. Nah itu Pak. Jadi kita kalau dibiarkan kayak gini kan susah. Nah, Apa harapannya Pak bagi pemerintah untuk jalan Sungai Jawi ini? ya kalau kita sih berharap tuh mudah-mudahan kan bagi di pemerintah ini kan bisa dilihat, tolong ditinjau supaya bisa diperbaiki lah dalam waktu-waktu terdekat ini. Apalagi ini kan nggak ada lebaran. Nah itu. Harapannya agar pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik dengan memperbaiki atau setidaknya menimbun jalan ini. Karena jalan ini menjadi perlintasan angkutan berat yang bermuatan dan merupakan jalan satu-satunya ke Kecamatan Kendawangan. Warga sekitar juga sudah berinisiatif untuk menimbun jalan tersebut, walaupun tidak bertahan lama. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Razia pemberlakuan pembatasan jam malam di H-3 Hari Raya Idul Fitri dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan, toko pakaian, dan warung kopi di Kabupaten Ketapang. Petugas melakukan pendekatan yang humanis kepada setiap pengunjung di titik keramaian pada malam menjelang Lebaran. Petugas yang terdiri dari Polres Ketapang, Kodim 1203, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ketapang kembali menggelar razia pemberlakuan jam malam di titik keramaian, seperti di pusat perbelanjaan, toko pakaian, dan warung kopi. Petugas melakukan pendekatan secara humanis dengan tetap menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan selama masyarakat beraktivitas. Sekretaris Dinas Satpol PP Ketapang Nuryono mengatakan, dalam memberikan himbauan petugas tetap memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan pada kegiatan rutinitas khususnya masalah penertiban KP-KP termasuk tempat pembelanjaan kaitannya menjelang Lebaran. Ada beberapa KP yang masih melanggar, namun kita monitor, kita lihat sendiri tidak terlalu pelaksanaannya masih ada toleransi. Sekitar ada 3 KP dan mereka sudah kita berikan peringatan untuk tetap patuh dengan surat edaran yang sudah dibuat baik dari gubernur maupun dari Bupati Ketapang. Untuk lokasi perbelanjaan kita monitor ada sebagian, namun untuk pengunjung masih bisa ditoleransi karena tidak terlalu terjadi penumpukan, dan tetap kita himbau juga untuk waktu bukanya. Ya, berarti terpantau tadi di saat jam 9 pengunjung di lokasi pembelanjaan sudah sepi Pak ya? Sudah sepi ya, kita lihat sendiri sudah sepi. Ini hari ini sebenarnya bukan kucing-kucingan. Yang lalu-lalu juga pernah kita lakukan. Artinya pada yang lalu kita agak sedikit ada tekanan karena waktu itu memang status kita ini kan oranye. Jadi kita tekan sedini mungkin sampai kita susur ketika di belakang di luar ada motor, kita buka ternyata dalam ada Masih ada pengunjung. Yang kali ini bukannya tidak kita tidak frontal, enggak. Karena berbagai pertimbangan. Tapi secara umum kami pantau tadi memang ada itu masyarakat kita ya, dalam tanda kutip hanya beberapa titik saja. Secara umum 80% sudah mematuhi. Satu lagi tadi saya temui di sekitar bundaran pos Ala-Ala itu. Nah itu ada satu
pusat perbelanjaan baju-baju itu. Saya cek, kami datangi, ternyata memang mereka merespon. Artinya, mohon maaf Pak, karena tadi ada pengunjung, ya udah semua. Mulai ini diselesaikan, alhamdulillah selesaikan. 3 pintu itu kami datangi tadi ya, Pak Labia, kami datangi. Ternyata itu satu grup. Jadi memang dia pas kami datangi lagi berkemas melipat bajunya untuk menutup tokonya. Sembari kita menyampaikan tetap prokes. Kami dari pimpinan selalu dihimbau untuk selalu humanis dan humanis. Artinya tindakan kami bukan frontal, tapi tegas. Beberapa kafe memang sudah kami beri surat teguran pertama, teguran lisan dan teguran pertama. Termasuk juga toko modern. Kemarin kami juga ada menutup toko modern. Salah satu di Nomor. Cuman alhamdulillah izin sudah keluar, sudah bisa beroperasi kembali. Harapannya agar pemilik dan pengunjung tempat usaha tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi pembatasan jam operasional aktivitas malam, yaitu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemuda-pemudi bela negara Kementerian Pertahanan RI Kabupaten Ketapang berkolaborasi bersama gabungan organisasi masyarakat dan komunitas yang ada di Kabupaten Ketapang menggelar kegiatan peduli kasih, yang mana kegiatan sosial ini sangat membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan pada Jumat 7 Mei 2021. Pemuda-pemudi bela negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kabupaten Ketapang berkolaborasi bersama gabungan organisasi masyarakat dan komunitas yang ada di Kabupaten Ketapang menggelar kegiatan peduli kasih, yang mana kegiatan sosial ini sangat membantu saudara-saudari kita yang masih belum beruntung pada Jumat 7 Mei 2021. Kegiatan ini dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya di Jumat keempat pada bulan Ramadan, dan giat di hari keempat ini merupakan giat puncak berbagi kasih di bulan Ramadan, dengan memberikan takjil, sembako, dan pakaian layak pakai kepada mereka yang membutuhkan. Ya, kali ini kegiatan berbagi kasih bersinergi dengan ormas dan komunitas di Kabupaten Ketapang telah selesai kita laksanakan di hari Jumat keempat ini, di mana bulan suci Ramadan akan segera berakhir. Alhamdulillah, giat ini merupakan giat bakti sosial terakhir bersinergi dengan komunitas dan ormas di Kabupaten Ketapang. Semuanya bahu-membahu dalam hal kemanusiaan, dalam hal berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, dan semuanya mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Kita semua sangat bersyukur ya, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bersinergi bersama ormas dan komunitas Kabupaten Ketapang akan terus continue, akan terus berkelanjutan. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu dan membuat kegiatan ini terlaksana dengan sebaik mungkin. Dan kita ucapkan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Dengan dibagi beberapa titik pembagian di seputaran kota Ketapang seperti Desa Baru, Mulyakerta, Mulia Baru, Sampit, dan Benua Kayong. Kegiatan ini pun mendapat tanggapan yang positif dari Dandim 1203 Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Kaveri Suntara, Dandim 1203 Ketapang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kegiatan berbagi kasih yang diselenggarakan oleh gabungan ormas dan komunitas Kabupaten Ketapang selama bulan suci Ramadan. Kiranya kegiatan ini secara sosial sangat membantu bagi rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung, dan secara religi merupakan amal ibadah yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah para donatur dan siapapun yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Dan semoga kegiatan ini menjadi inspirasi untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa-masa yang akan datang ataupun kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Uti Ajiran mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Satlantas Polresta Pontianak Kota memusnahkan ratusan knalpot racing sepeda motor. Ratusan knalpot ini merupakan hasil pengungkapan pihak kepolisian selama bulan Ramadan.
Ratusan knalpot racing sepeda motor ini dimusnahkan di halaman Polresta Pontianak Kota. Pemusnahan ratusan knalpot racing ini dilakukan langsung oleh Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Leo Joko Triwibowo bersama jajaran lainnya. Proses pemusnahan ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Leo Joko Triwibowo mengatakan ada 416 knalpot racing sepeda motor yang dimusnahkan dan merupakan bagian dari hasil penertiban pihak kepolisian selama bulan Ramadan. Kita musnahkan ada 416 knalpot. Ini kita laksanakan tempo selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan memang kita ada target supaya pelaksanaan ibadah bisa nyaman, kita laksanakan pemusnahan ini, penertiban. Kita bermacam-macam, kita menggunakan beberapa teknik. Karena dengan razia ada beberapa pelanggar yang ngerti, akhirnya balik kanan tidak bisa. Kemudian ada yang langsung insidentil di lampu merah, kita hentikan. Pak, selain pemusnahan terhadap pemiliknya ditilang atau Iya, kita laksanakan penindakan dengan tilang. Kemudian kendaraan boleh diambil dengan catatan sudah diganti knalpot yang standar. pelanggaran knalpot ini atau dalam pasal berapa? Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2002. Sementara untuk pelanggaran knalpot racing ini, pihak kepolisian menetapkan pasal nomor 28 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2002 kepada para pelanggar. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulna Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.